Assalamualaikum. Bulan Desember sudah tiba, cepet banget waktu berlalu ya, jadi lebih kerasa karena di rumah terus. Dan di catatan Tia kali ini, aku akan bikin perencanaan buat bulan Desember dalam bentuk bullet journal. Aku siapkan alat tulis, pensil warna, dan buku. Sebelum mulai, aku tulis Bismillah. Semoga kontenku jadi berkah ya, dan bermanfaat buat diriku sendiri dan juga buat orang lain juga. Aku mulai dengan membuat cover. Temanya pesta. Bukan karena ini dalam rangka tahun baru ya, dari Desember ke Januari gitu. Bukan sih, karena aku juga nggak merayakan tahun baru. Temanya ya random aja, suka-suka aku. Tulisan Desember aku bikin jadi balon. Nah, talinya ini membentuk angka 2020. Aku dapat ide sendiri sih. Kadang-kadang aku merasa agak sedikit bangga sama diri sendiri kalau aku bisa menemukan hal-hal yang kreatif gitu ya. Karena pada dasarnya aku tidak kreatif dalam hal seni ya. Jadi kalau aku menemukan ide-ide kayak tali membentuk angka 2020 ini, segitu aja aku udah bangga banget. Saatnya mewarnai. Bagian yang paling aku suka dan paling aku bisa. Merasa gak sih kalau kita lagi mewarnai itu rasanya tuh kayak relax. Kalau merasa stres tuh jadi lebih ringan badannya atau pikirannya. Ngerasa gak sih? Karena ternyata bener nih, kalau menurut yang saya baca, ada beberapa manfaat mewarnai untuk orang dewasa, yaitu menenangkan pikiran, bisa mengatasi stres, dan self healing melalui mewarnai itu namanya adalah art therapy. Canggih ya istilahnya ya. Kalau pesta kan ada dekorasi ya. Nah, ini dekorasinya aku buat dari lampu-lampu gitu yang menggantung. Kabelnya membentuk tulisan journal. Teman-teman ada yang suka bikin jurnal nggak sih? Aku mulai bikin jurnal dari bulan November kemarin. Menyenangkan sih dan sangat membantu. Jadi aku ingat apa saja yang harus dilakukan, kapan saja deadline, kalau ada perubahan jadwal semuanya tercatat, jadi jelas. Karena aku termasuk baru ya membuat jurnal seperti ini, aku masih mulai dari hal yang simple sekali. Kalau pejuang jurnal yang lain kan tabelnya banyak ya, weekly, daily, dan lain sebagainya. Kalau aku bikinnya nggak terlalu banyak, aku cuman bikin 5 poin aja di jurnalku ini. Yang pertama adalah aku bikin kalender. Nah, di kalender Desember ini aku masukin semua jadwalku. Dan kalau aku berbicara tentang jadwalku, itu juga termasuk jadwal anakku ya. Karena jadwal emak-emak itu adalah jadwal anak-anaknya juga. Ya, tanggal 1-nya salah. Mestinya Selasa nih. Nanti aku tip X-in deh. Di dalam kalender ini, aku masukkan semua jadwal yang umum. Untuk detailnya, aku punya buku catatan sendiri. Kedepannya aku mau sih nyoba bikin weekly plan di jurnal. Kalau kalendernya sudah jadi, saatnya hias-menghias. Temanya konsisten ya, pesta. Jadi aku bikin kayak topi ulang tahun. Terus juga ada konfeti. Ada juga balon-balon, dan pokoknya hiasan-hiasan yang lucu-lucu. Kalau mengingat bahwa aku tuh gak bisa gambar dan baru belajar gambar itu tahun ini, gara-gara pandemi ini, kadang-kadang aku merenung, kok aku bisa ya gambar kayak gini? Walaupun ini gambar-gambar doodling sederhana ya, tapi aku cukup bangga dengan pencapaian aku di tahun ini. Yeay, tepuk tangan untuk aku. Cukup penting buat aku belajar hal baru ya, walaupun usia nggak muda lagi, tidak ada kata terlambat. Ya, istilahnya tuh untuk aktualisasi diri, ciileh. Dan rasanya kalau sudah bisa sesuatu hal yang baru tuh kayak, ya jadi lebih bersemangat aja gitu. Kalau teman-teman sekarang ini lagi senang belajar hal baru apa? Boleh ceritain ya? Nah, sekarang ke poin yang nomor 2 adalah goals. Jadi di setiap bulannya harus ada goal.
Sebenarnya sih sebelum-sebelumnya selalu ada goals ya di setiap terms kehidupan. Cuman kalau ditulis nanti goalsnya akan lebih kelihatan jelas aja karena kan terbaca setiap bulannya kan. Nah di bagian goals ini aku nggak akan bikin banyak-banyak, cuman 3 aja. Yang pertama adalah aku mau menekuni dunia per-YouTuban ini. Jadi mohon dukungannya ya dengan subscribe dan kasih-kasih saran gitu. Dan yang kedua adalah aku kan ceritanya lagi belajar bahasa Korea sendiri nih ya untuk unlock new skill. Jadi goal aku bulan ini adalah tiap harinya belajar 3 kosakata baru. Dan goal aku yang nomor 3 adalah aku harus rutin olahraga pagi-pagi. Sekalian nemenin anakku sepedahan. Setelah goals, aku bikin habit tracker. Habit tracker ini adalah tabel untuk mengecek kegiatan aku yang menunjang goals utama yang udah aku bikin sebelumnya. Jadi kegiatan di tabel ini tuh diusahakan dipenuhi setiap harinya. Ya namanya juga habit kan ya. Kalau dibiasain setiap hari, lama-lama jadi kebiasaan. Di sini aku set 4 aktivitas aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama adalah olahraga. Sebenarnya nggak cuman pagi sih, tapi kapan aja. Lalu ada kegiatan oles-oles night cream. Penting banget untuk usia 30-an ya. Lalu ada belajar bahasa Korea 1 jam aja. Nah yang ini nih aku suka lalai banget nih. Minum air putih 8 gelas sehari. Kalau aku nanti melaksanakannya, aku warnain warna hijau. Kalau aku skip, warnanya merah. Jadi nanti di akhir bulan kelihatan mana nih habit aku yang terbangun dengan baik dan mana yang belum terbangun dengan baik. Lanjut, masuk ke poin jurnalku yang keempat yaitu mood tracker. Kalau habit tracker tadi untuk mengecek aktivitas atau kebiasaan, kalau yang ini untuk mengecek kondisi perasaan. Temanya masih sama yaitu pesta sehingga trackernya aku bikin balon. Nanti aku akan mewarnai sesuai dengan perasaanku di hari itu. Aku bikin kategori warna dan perasaannya sendiri aja, ngarang aja gitu. Pink untuk happy, biru untuk panik, merah untuk murka atau marah. Maklum emak-emak kan ya, banyak pikiran. Oranye untuk sedih dan coklat untuk lelah secara fisik ya. Yang terakhir aku bikin khusus untuk anak aku. Karena ya anak aku kan bagian dari aku juga ya. Jadi his life journey is also my journey. Aku bikin muka dia gemas. Memory journal untuk anak aku ini bisa jadi catatan perkembangan atau pencapaian anakku. Bisa juga kayak diary singkat gitu sih. Misalnya hari ini anak aku seharian moodnya kayak gimana. Atau hari ini dia ada minta sesuatu apa ya. Sehingga nanti ke-track apa aja sih minat dan kesukaan anakku. Aku bikin kotak-kotak kecil sebanyak 31 sesuai hari di bulan Desember. Nggak perlu terlalu besar kotaknya, karena nanti catatannya juga singkat-singkat aja kok. Berupa pointers gitu. Tadam! Jadi deh jurnalku untuk bulan Desember. Giat bikinnya, giat merencanakannya, harus giat juga ngisi-ngisinya. Terima kasih sudah bertahan sampai video ini selesai. Semoga ada kebaikan dan manfaat yang didapatkan. Kehidupan itu tentang pilihan dan perencanaan. Yuk, semangat bareng-bareng ya. Bye!